Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam berapa tadi? Wah, nggak sempat itu. Kebanyakan mintanya itu. Rahasia umroh sehari semalam ngomong. Zikir 6 jam kita zikir. Sesempatnya aja ya. Kalau rukun umroh apa aja Pak? Apa aja rukun umroh? Niat terus, ihram terus, tawaf terus, sa'i terus, halal. 5 aja, coba lagi. Niat, ihram, tawaf, sa'i. Udah beres ngajinya. Itu disebut rukun ya. Bedanya dengan haji, tidak ada mabitnya, tidak ada wukufnya. Itu aja bedanya. Terus apa yang harus dipelajari? Yang dipelajari itu sebenarnya adabnya. Adab menjalani rukun itu yang mahal. Sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, dalam riwayat yang sahih, Sayyidina Abdullah bin Umar itu nggak kayak orang hari ini. Orang hari ini bangga kalau hotelnya dekat masjid. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar nyari tempat tinggal di luar tanah haram. Kenapa? Waktu ditanya dia jawab, kalau sholat jadi berapa kalau di tanah haram? Di Masjidil Haram dinilai Allah 100 ribu. Maka kalau orang maksiat Allah pandang juga besar. Allah pandangnya besar, cuma nggak disebut berapanya, nggak disebut apakah 1000, 10.000, nggak disebut. Oleh karena itu yang mahal dari kajian umroh itu belajar adabnya. Belajarnya kepada para sahabat Nabi, tabi'in, ya, ulama-ulama terdahulu. Imam Malik kalau itu di tanah haram Mekah. Ada imam tabi'in, murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini murid dari Ibnu Umar. Dia pernah jumpa dengan Sayyidina Anas, khodam Rasulullah SAW, tapi tidak sempat berguru. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i bukan? Nyampe ke sono nggak perlu ganti mazhab. Ini kan banyak ustadz salah faham. Kalau sampai di Mekah kita boleh pakai mazhab Maliki, Hanbali. Kenapa? Kalau tawaf sentuhan sama perempuan nggak batal. Itu ustadz ngajinya nggak benar itu. Ngaji fikihnya belum beres, fikih Syafi'inya belum beres. Imam Syafi'i di kitab Al-Um dan ulama Syafi'iyah di kitab-kitab Syafi'iyah mereka menjelaskan semua bahwa di Mekah itu ada fikih tersendiri, ada hukum khusus yang menjelaskan Imam Syafi'i bahwa sentuhan laki perempuan tidak batal. Jadi Bapak Ibu suami istri sentuhan pegangan nggak apa-apa, ya nggak perlu ganti Jadi kalau ada ustadz bilang ganti mazhab, tegur ustadznya. Nyuruh-nyuruh ganti mazhab enak bener ya. Mau ganti mazhab Pak? Satu mazhab aja belum beres, ya benar nggak? Satu mazhab aja belum dipelajari lengkap. Ada yang sudah belajar mazhab dari bab bersuci sampai bab jihad. Ada yang belum? Belum kan? Tuh udah umur berapa? Ya. Jadi kalau kita mengikuti guru Imam Syafi'i namanya Malik. Imam Malik ini kelahiran Madinah. Orang Madinah. Tapi Madinah di mana nggak disebutin di kitab. Imam Malik bin Anas qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali masuk Madinah, ini nggak mesti diikuti, cuma ambil spiritnya. Setiap masuk Madinah nggak berani naik kendaraan dan nggak berani pakai sandal sepatu. Bukan itu yang ditiru. Yang ditiru apa?
Dia ditanya, kenapa engkau seperti itu wahai Tuan Syekh? Tuan Syekh terjemahan sekarang Tuan Guru kalau nyampe di sini. Apa jawaban beliau? Mana pantas seorang Malik, hamba Allah yang hina, jalan di tanah suci Madinah pakai sendal, di bawah sendalku ada jasad Nabi Muhammad SAW dikubur di tanah suci. Mana pantas seorang Malik, hamba yang hina, ya, menaiki kendaraan, sedangkan di bawah kaki kendaraan itu ada tanahnya Nabi Muhammad SAW, jasadnya ditanam di bawah. Ada yang sanggup pakai adab begini? Gak sanggup kita. Karena kita tidak sanggup mengambil adab ini, ambil spiritnya, ruhnya. Apa ruhnya? Itu sekelas imam jaga adab begitu, padahal dia orang Madinah. Abdullah bin Umar, keturunan sahabat Nabi besar dan juga dia seorang sahabat Rasulullah SAW, itu udah dijamin masuk surga, nggak berani sembarangan di Madinah. Ini nabinya sudah wafat ya, tapi nggak boleh kita nyebut nabi mati, Pak. Orang nyebut nabi mati, adabnya nggak dapat. Hanya Allah yang boleh mengatakan nabi mati. Nabinya masih hidup. Apa kata Allah surat Zumar? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, engkau itu mati atau akan mati dan mereka juga akan mati. Hanya Allah yang boleh ngomong itu. Kalau kita nggak boleh ngomong Nabi mah. Atau di Quran dikatakan afa imma ta'au qutila. Seandainya sang Muhammad itu mati atau terbunuh, itu hanya Allah yang pantas. Sama dengan orang ngomong nih, Nabi itu miskin. Itu saya kalau ketemu orang gitu pengen saya jewer itu orang. Ustadz lagi. Ya. Ustadz ngomong Nabi miskin. Saya mau tanya nih, istri Nabi berapa? 9 waktu beliau meninggal. Nabi ngelamar 30 perempuan, Pak. Istrinya 13 yang ketulis, walau alam yang tidak ketulis. Dalam sejarahnya ketulis dalam hadis 13. Cerai 2, sisa 11. Coba 11 istri, nafkahin istri, satu istri berapa Bang Haji? Ya sebulan. Minimal di Lombok 5 juta. Oh masih oke lah. 5 kali 11 berapa? 55. Itu Nabi miskin apa kaya? Ya. Nabi itu miskin apa kaya? Kaya Nabi itu. Dan Nabi punya onta 20, punya kuda sekian belas, punya domba sekian ratus. Dan Nabi memperkerjakan orang. Tapi bukan untuk dirinya aja, untuk istri-istrinya dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu setiap tahun di awal tahun nyimpen gandum untuk setahun penuh, 11 istri. Disimpan berapa lama? 1 untuk tahun. Setahun. Tapi belum nyampe 1 catur bulan berarti 4 bulan sudah habis. Habis untuk siapa? Untuk umatnya yang gak makan. Orang yang bisa menabung, menyimpan harta makanan untuk setahun, 11 istri, itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Jadi jangan ada lagi kalau bab maulid orang cerita Nabi itu miskin ya. Maka Imam Subki, seorang qadhi, apa kata beliau? Berangan-angan untuk memukul atau memberi hukuman berat kepada orang yang mengatakan Nabi itu miskin. Nabi fakir. Kalau Nabi doa lah cerita itu ada beliau, Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikan gaya hidupku kayak orang sederhana. Itu terjemahannya. Jadi miskin di situ hidup enggak gaya-gayaan, enggak OKB, itu OKB enggak? Orang kaya baru. Mentang-mentang bisa
beli mobil, udah kaya dikit, bisa umroh, pengen dilayani semua orang. Hei, ini tanah suci. Ya, mutawifnya satu. Ya, ini saya bukan lagi belain Bang Haji, ini bukan. Karena selama saya umroh haji, saya nggak pernah mau dilayani. Kalau orang melayani biarin. Jadi mereka biasa ustaz-ustaz mutawif ini mau bantu kita tawaf, saya bilang udah kamu urus yang lain biar saya jalan sendiri. Selalu begitu. Gak pernah kita mau nyusahin mereka. Tapi khusus tuh Bapak Ibu tetap harus ada mutawif. Takut lupa jalan pulang. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi yang perlu dijaga apa di umroh ini? Adab. Kalau yang tadi mah orang Lombok insya Allah Syafi'inya 1001%. Ya. Mazhab Syafi'inya 1001, bukan 100% lagi. Ya, teman saya kalau jangankan sholat pakai mazhab Syafi'i, habis sholat aja kalau nggak doa bareng dia marah dia. Ini rukun sholat berkurang ya Bu ya? Kenapa? Kok nggak ada zikir bersamanya? Kok nggak ada doa bersamanya? Oh jadi saking canggihnya pemahamannya, doa dan zikir setelah sholat dianggap bagian dari rukun sholat. Begitu saking syafi'iyahnya orang-orang Lombok ini. Bapak Ibu yang bukan Allah, begitu sahabat-sahabat mereka menjaga adab kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun Nabi SAW secara jasad sudah dikubur di tanah suci Madinah. Nanti harapan saya, walaupun Bapak Ibu orang kaya di sini, ya, saya yakin Bapak Ibu punya rezeki di sini. Di sana jangan jadi orang kaya, jadi hamba Allah aja. Ya Allah, aku hamba yang hina, gitu ya. Turunkan semua ego kita. Gak usah pengen dilayani. Syukur-syukur ada yang mau layani, bantuin. Alhamdulillah. Masa hamba dilayani, yang dilayani itu raja. Kita ini tidak layak untuk dilayani. Maka nanti turun pertamanya di mana nih Bang Haji? Mekah apa Madinah? Madinah, Masya Allah, canggih itu. Mahal tuh tiketnya itu. Ya. Biasanya kalau orang travel biar main-main dikit ke Jeddah aja dulu, biar murah. Ya Bang Haji ini Alhamdulillah, saya pesan dari awal khidmat ke tamu-tamu Allah. Nanti gak usah mikirin kaya dulu, nanti Allah kayakan. Ya, waktu pertama kesini ngisi kajian umrohnya di gedung, saya bilang ngapain di gedung? Punya aula nggak? Punya, udah sini aja. Di gedung itu kita nggak bisa ngatur soundnya sendiri, sound systemnya sendiri. Kita nggak bebas, benar nggak? Berhitung bayar lagi. Ya, terus rasa kekeluargaannya nggak muncul. Nggak bisa deket-deket begini kan? Kalau di gedung, satu di panggung, satu ya jamaahnya di bawah. Nggak bisa begini Pak. Nggak bisa jadi hamba Allah kita. Ya, jadi kayaknya gimana orang gedongan nih. Mau berangkat umroh udah sombong duluan. Belum juga berangkat udah sombong duluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita singgung dikit lah rukunnya. Pertama apa rukunnya? Niat. Niat. Niat itu di mana? Di hati. Apa di lisan? Di hati. Niat an-niyatu fil qalb. Imam Abu Ishaq Syirazi punya kitab Muhazzab, salah satu kitab rujukan mazhab Syafi'i, meskipun dikritik itu kitab. Apa kata beliau? Niat itu di kolbu. Lalu lafaz niat lain lafaz niat dengan niat. Kalau niat itu artinya memantapkan tujuan. Itu artinya apa artinya? Pemantapan tujuan. Itu artinya. Jadi apa yang jadi tujuan di kolbu disebutkan di kolbu, itu namanya niat. Nah, kalau dilafazkan itu cuma pengkondisian supaya tambah kuat yang di dalam, lalu kita lafazkan usolli nawaitu, itu nggak wajib, itu sunnah mustahab kalau bahasa ahli fikihnya. Dianjurkan melafazkan niat tapi tidak
Yang wajib di mana? Yang di kolbu. Kenapa? Karena semua amalan di dalam Islam mesti pakai kolbu. Karena Allah tidak memandang apa-apapun dari kita. Innallaha yanzuru ila qulubikum, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah itu pandang, yang dipandangnya kolbu. Oleh karenanya, ketika orang selesai berniat, ya, lalu dia memakai ihram. Coba ihram berjahit nggak? Kenapa tidak berjahit? Karena jahit itu satu jahitan pertama stylenya langsung masuk. Ini nih ada gayanya nih. Ada banyak gaya juga di Bang Haji nih ya. Yang paling banyak gaya tuh orang India, karena sulaman mereka tenunannya bagus-bagus. Ini baru dapat hadiah juga barusannya. Ribet ini, tapi ini masih pakai mesin. Yang paling canggih itu kalau pakai tenunan tangan. Maka salah satu sebab seseorang hilang rasa kehambaannya kalau dia pakai baju yang ada stylenya. Itu sebabnya khusus buat laki-laki memakai baju, memakai kain tanpa semua gaya-gayanya tinggalin, Pak. Oh, saya ustadz tuan guru di kampung, buang semuanya di sana, nggak ada lagi. Saya pejabat, buang aja, jadi hamba Allah di situ. Jadi hamba, kalau hamba Allah dihina nggak apa-apa kan? Nggak dihargai nggak apa-apa, nggak disalamin sama orang, nggak dicium tangan sama orang, nggak apa-apa. Kenapa? Kita hamba di situ. Itu maksudnya ihram. Jadi ihram itu rahasia sebenarnya menghormati tanah suci lalu menghinakan diri sebagai hamba Allah. Nah, orang begitu baru dipandang oleh Allah. Allah itu gak suka, Pak. Ini mohon maaf, Bapak Ibu, kalau jadi guru di sekolah, di madrasah, atau jadi pimpinan, atau lagi ngajar anak di rumah, terus anak kita begini, atau dia memandang begini sama kita, marah gak? Bergaya dikit sama kita marah, Pak. Tersinggung kita. Dan betapa banyak orang masuk ke tanah suci, dia masih membawa keakuannya. Itu Allah gak suka. Mau dia kiai, kayak mau tuan guru, mau orang kaya, mau pejabat, gak masuk. Allah gak pandang. Itu sebabnya seorang, kalau saya menyebutnya dalam ilmu kerohanian masih sahabat, tapi sahabat mukhadramin. Kalau ahli hadis sebenarnya tabi'i mukhadram. Orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak jumpa dengan Nabi secara fisik. Menurut ahli hadis. Kalau menurut ahli-ahli hakikat, dia ketemu sama Nabi. Siapa orangnya? Yang dia nggak ketemu Nabi secara fisik tapi Nabi kenal sama dia. Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini ada dua riwayat, orang Basra atau orang Yaman, yang lebih tepat orang Yaman. Uwais al-Qarni mau haji, bekal udah cukup, kendaraan sudah ada, tabungan sudah melimpah. Tahu-tahu ibunya berkalam, nah ini bab adab. Lebih wajib haji apa merawat orang tua? Yang benar nih, serius nih. Lebih wajib umroh apa berbakti ke orang tua? Berbakti. Oke. Sekarang cara berbaktinya ajak orang tua umroh. Ya, kan sekarang lebih gampang Bu ya. Oh, saya nggak bisa jalan, ada kursi roda, yang penting masih bisa napas, masih bisa makan. Kecuali udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu udah mau berangkat, ibunya berkalam, wahai Ananda, engkau berangkat haji menemui Allah, wasiat Allah engkau tinggalkan. Apa kata si Uwais? Loh, wasiat Allah yang mana ibunda? Aku ini kan wasiat Allah. Wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berihsan, berbakti sepenuh hati dan jiwa kepada orang tuanya. Terus gimana? Ya sudah, Uwais bilang, baik ibunda, aku berbakti kepadamu lebih dahulu. Ibunya
senyum, tapi ibunya bingung juga, nih anak udah nyimpen, udah menyiapkan semua bekal. Kata Uwais, tenang ibunda, saudaraku nangis di seberang, ingin berangkat tapi kurang bekal. Nanti semua bekalku, kendaraanku, hartaku untuk haji, aku serahkan kepadanya. Inilah sejarahnya menghajikan orang, padahal dia belum haji. Ya, sekarang Pak Haji kan udah berhaji, lalu menghajikan orang, mengumrohin orang. Ini dia belum haji, lalu membiayai orang berangkat haji. Saya rindu kalau ada orang begitu hari ini. Ya. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Berangkat itu orang sampai waktu tawaf, dia tawaf, yang pertama dilihat Uwais tawaf duluan. Ini orang saksi melihat orang yang ngasih dia kendaraan harta untuk berangkat justru udah nyampe duluan. Maka waktu pulang dia tanya, Uwais, kamu bohong. Bohong apaan? Dia bingung. Kamu bohong. 3 kali dia ngomong, kadzabta. Ente bohong. Bohong apaan? Katanya kamu nggak haji. Kok kamu duluan umroh? Katanya duluan tawaf. Kata Uwais, nggak tahu. Pura-pura nggak tahu deh. Ternyata dikabarkan oleh salah satu kekasih Allah di sana, Allah itu menerima haji umrohnya Uwais walaupun dia belum pergi. Kenapa? Dia mendahulukan perintah merawat ibunya. Lalu Allah ciptakan dari nur rindunya kepada Ka'bah malaikat yang bertawaf di. Ini bukan cerita khurafat, ini ceritanya sahih. Kan dia bukan bagian dari hadis, maka ilmu hadis tidak berlaku di situ. Ilmu hadis ini berlaku keras untuk bab halal haram. Bab halal haram kita mesti kenceng. Ini hadis sahih tidak sahih. Man kisah asar itu riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW, kita agak longgar. Yang penting ada rawinya, ada ulama yang mengumpulkan di kitabnya, maka kita percaya riwayat ini. Itu kan Uwais Pak ya. Mau cerita yang orang hidup zaman sekarang nggak? Mau. Saya punya guru namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Tarekonnya Naqsyabandi Al-Khalidi. Udah wafat tahun 2000. Lalu saya punya guru satu lagi yang ngajarin hikam Ihya Ulumuddin sama kitab I'anatul Talibin. Masih hidup, umur 80 berapa sekarang? 88 kali. Masih hidup di Payakumbuh, Sumatera Barat. Namanya Abuya Syekh Nu'man Bashir. Beliau yang menanamkan akidah Ahlussunnah ke dalam diri saya. Ya. Abuya Nu'man ini orang kaya Pak. Pernah jadi anggota dewan, pernah jadi dosen juga di IAIN dulu sebelum jadi UIN. Jadi berduit lah. Dan pendakwah mengajar di surau dan keliling juga. Maka Allah berkahi rezekinya dan bisa berangkat haji. Kisahnya nggak jauh sampai di Mekah. Yang guru pertama orang hidupnya pas-pasan, miskin tidak, kaya belum, cukup untuk hari-hari. Maulana Syekh Muhammad Nuruddin, saya khidmat ke beliau waktu kecil. Berkat doa-doa beliau lah kita kemudian dimudahkan ketemu wali-wali Allah. Sampai Buya Nu'man di Mekah. Kalau nggak percaya datang ke Payakumbuh ya, tanya langsung ke beliau ya. Ini saksinya banyak waktu beliau cerita, waktu beliau berkisah. Ra'aitu, kata beliau, saya lihat Syekh Muhammad Nuruddin. Kira-kira 50 meter ke depan saya lihat beliau, dan itu bukan sekali, 2 kali. Setiap kali mau dideketin beliau cuma senyum, tiba-tiba hilang di kerumunan orang. Berikutnya kelihatan lagi. Setiap kali mau dideketin di padang Arafah yang kedua, hilang gitu. Pulang-pulang beliau nanya,
Datanglah Abu Ya Numan ini ke guru saya yang tua ini, Abu Ya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Tuan Syekh, ente kok ada di Mekah kemarin? Ikut haji ya? Enggak, saya di sini aja. Enggak, saya ngeliat 2 kali. Kata Abu Ya yang tua, Syekh Muhammad Nuruddin, jangan kasih tahu orang. Tapi semakin dilarang, semakin beliau cerita. Semakin beliau cerita. Jadi ternyata itu kejadian tidak hanya pada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ada 3 Pak, cuma 2 aja saya ceritain. Satu lagi murid kita. Alhamdulillah sudah belajar talqin zikir nama Allah dia. Suatu kali malam dia rindu dengan Raudhah. Saudara sepupunya lagi umroh, sedang di Raudhah, belum pakai tasrih kayak sekarang. Sekarang masuk ke Raudhah pakai tasrih Bapak Ibu, tasrih izinnya, bayar itu, beli itu. Jadi kalau dikasih nanti jangan sampai nggak masuk, ya, jangan sampai nggak masuk karena bayar dan ada mafianya juga, ya, mafia sunnah katanya. Nggak tahu lah itu hukumnya, saya angkat tangan itu, ya. Karena yang ngerjain orang ngerti agama semua. Benar nggak Bang Haji? Orang ngerti agama semua. Dia lagi rindu dengan Raudhah, saudaranya sedang di Raudhah. Apa kata saudaranya? Loh, kok ada si Anu? Kok ada saudaraku? Emang orang ini sedang berasa duduk di Raudhah padahal di Jakarta. Begitu ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi di zaman sampai kiamat terjadi. Yang penting nur di kolbunya dijaga, ya, rasa kehambaan. Orang kalau menjaga rasa kehambaan, maka dirinya, kalau cerita ilmiah ya Bapak Ibu, yang melihat asap rokok, asap apa, kalau kita bakar padi itu, batang padi itu asap. Kenapa asap bisa terbang? Bukan karena dia bisa terbang, kan gak ada sayapnya. Coba cek pakai mikroskop, itu asap ada sayapnya gak? Kalau yang punya sayap burung. Kenapa asap bisa terbang? Karena berat masanya lebih ringan daripada berat massa udara. Maka kalau kena angin langsung dia bergerak kemanapun. Ini filosofi aja, hikmah. Ringankan diri kita, nolkan diri sehingga diri kita lebih ringan bahkan dari 1 biji zarah pun. Jangan merasa diri kita ini wujud. Jangan merasa diri kita ini orang berada, orang berilmu, orang yang mesti dihormati. Maka rohaninya Allah terbangkan. Itulah disebut mi'raj rohani. Maka disebut dalam ungkapan Imam Ghazali, as-salatu mi'rajul mu'minin. Diulang oleh Ibnu Athaillah Sakandari, salat itu adalah kehambaan yang membuat si hamba menjadi lebih ringan dari alam semesta sehingga rohaninya dapat naik. Mi'raj namanya. Saya berdoa Bapak Ibu dapat sir rahasia ini. Jadi berangkat, nolkan diri, turun juga ada, terus kalaupun lupa, mutawifnya lupa, kan mutawif ini gak semua juga bening kolbunya Pak. Dia kan lagi, hidupnya lagi susah juga. Serius, hidupnya lagi susah, ya. Dia khidmat, dia mikirin keluarganya, segala macam, masalah ini, masalah itu. Jangan terlalu berharap dengan mutawif. Kita doain juga mutawif, maka Bapak Ibu kalau selesai bagi-bagi duit mah mutawif. Ya, mutawif itu belum tentu juga anak buah beliau. Siapa tahu orang yang kemudian pengen ngabdi aja ya. Atau bang ikutin aku bang, ya akhirnya karena abang haji ini sangat lembut hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau niat sudah di kolbu menghambakan diri, lalu simbolnya pakai pakaian ihram, cobalah tawaf, pasti nikmat. Tawaf dengan rasa kehambaan itu nikmat, ya.
nggak mesti nafsu mau cium Hajar Aswad, syukur-syukur dapat. Hajar Aswad ini kalau mencium syaratnya cuma satu, berani, ya, nekat. Walaupun badan besar kayak beliau ini, kalau nggak nekat nggak bisa. Ya, walaupun nih raja preman nih, tapi ternyata santri Pak, nyamar jadi preman. Yang berat itu preman nyamar jadi santri. Ya. Kalau santri nyamar jadi setan, setannya bingung. Ya, tapi kalau setan nyamar jadi ustaz, ini gawat. Ya. Coba aja kalau nggak ada keberanian ngeliat orang gede-gede langsung cium. Ya. Nah, ini tips kalau mau cium Hajar Aswad ya, keluar nggak mesti pas awal datang, mungkin yang hari kedua. Dari dalam kamar niat, ya Allah, aku berniat mencium batu dari surga yang disebut Sayyidina Muhammad SAW, Al-Hajar Aswad, Al-Aswad Hajarun minal Jannah. Hadis Imam Nasai, hadisnya sahih. Itu batu dari surga. Hajar Aswad batu dari surga. Kalau Nabi Muhammad yang punya kunci, mana yang lebih keren? Mana yang lebih keren Pak? Yang punya kunci surga apa batu surga? Jadi ini ujian buat orang belajar ma'rifat. Dia mengejar Hajar Aswad atau mengejar bekas bibir Nabi di Hajar Aswad. Nabi pernah cium Hajar Aswad? Nah, itu yang mau kita kejar Pak. Karena Sayyidina Muhammad SAW, sang pemegang kunci surga, pernah mencium Hajar Aswad, maka kita juga ingin menciumnya, karena di situ ada keberkahan nurnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niat dari kamar, niat lalu minta keberanian dan kemudahan kepada Allah. Udah banyak yang nyobain jadi Pak. Udah niat nih, tapi pas melihat ciut ya nggak masuk.